Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Muklisin Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang bersama siapa, Mbak? Yori. Yori. Ya. Asalnya Yori itu dari kampung mana? Saya asli dari, bukan kampung sih, dari kota. Oh, dari kota. Ya, Mbak Yori, ada yang ngetek aku nih, ada yang calling-calling sama aku. Katanya Mbak Yori itu pernah ikut kemah atau gimana? Iya, waktu itu pernah saya ikut kemah, tapi bukannya persami. Mungkin waktu saya MTS sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang cerita itu, ada banyak pengalamannya. Jadi ya, saya ceritain aja ya. Boleh. Jadi jadi teman-teman sahabat Ki, Mbak Yori kan pas waktu kemah kan punya cerita. Iya, banyak banget. Banyak berarti di situ banyak sekali cerita ya Mbak Yori. Iya, Bisa tolong babarkan sebuah cerita yang apa sih yang Anda alami pas kejadian-kejadian pas waktu itu kemahnya di mana? Iya, bertempatan di MTS malam. Oh, di sekolahnya. Iya, di sekolah. Ya. Ada ini enggak keluh kesah mungkin atau momen-momen yang tidak bisa dilupakan gitu? Banyak. Sebenarnya saya tuh gimana ya, di waktu perkemahan itu cukup trauma karena kebanyakan itu hal-hal yang janggal. Ya, mungkin kebanyakan orang pada nggak tahu ya, saya cukup pendem aja gitu. Ini baru pertama kali saya membeberkan, maksudnya cerita saya, pengalaman saya. Oh iya, jadi pas waktu kemah itu ada pengalaman yang sedikit janggal di sekitar area perkemahan atau sekitar area sekolah itu. Di sekitar sekolah, kebanyakan itu gangguannya itu dari sekitar sekolah. Oh, ya coba ceritakan beberapa apa yang Anda Mbak Yori alami Pak pas waktu kemah di sekolah tersebut. Ya, saya ceritain dari awal aja. Jadi waktu itu tanggal 17 Februari itu saya mengikuti kemahan. Awalnya senang-senang aja, happy, fun, gak ada apa-apa. Dari pagi sampai sore itu. Nah, di situ sampai sore kan, sampai malam juga. Iya, sampai malam juga. Nginep di sekolah juga. Awalnya emang gak ada apa-apa, pas lagi pembukaan api unggun. Nah, ketika di api unggun itu, ya saya yang mimpin upacara api unggun itu. Nah, di situ saya bukannya nggak sadarkan diri, tapi lebih kayak agak sadar sedikit, tapi ya gimana ya, susah dijawabnya juga, dijelasinnya juga kan ya. Jadi waktu ini kejadian pertama ya. Kejadian pertama itu saya jadi petugas. Jadi petugas itu, jadi posisinya itu MTS-nya itu dalam apa ya? Emang di lapangan, api unggun itu emang di lapangan dari luar sekolahnya. Ya pasti di lapangan enggak mungkin di dalam ruangan kebakar sekolahnya. Iya. Jadi tuh pas lagi upacara udah dimulai, awalnya nggak ada apa-apa. Mungkin pas lagi pembukaan api unggun, pas lagi ngebakar api unggunnya itu. Saya nggak sengaja itu kayak apa ya, kok maksudnya di teman samping saya kok diem aja, bilang ditanya namanya si Ani. Iya, si Ani. Ani itu bilang, bukan Ani sih, maksudnya aku bilang, nih kenapa gitu kan. Dia diem aja dengan tatapan kosong, tapi mengarah ke suatu ruangan. Ke suatu ruangan, dan aku heran, dia ngeliat apa sih sampai serius gitu, sampai ini padahal sampai sebegitunya gitu ya. Padahal lagi mau bakar api unggun kayak begini barengan gitu loh. Ini anak, nih aku senggol, dia nggak berkedip juga kan ya. Nah, pas aku bilang Ani gitu, dia baru iya kenapa gitu. Lu liatin apa gitu kan, saya bilang gitu kan ya. Yor, lu nggak dari tadi nggak lihat gitu.
dari jendela. Kenapa gitu kan ya? Dari jendela dari tadi ada sosok wanita, cewek, pokoknya kata dia cewek. Dia tuh gimana ya, nggak bisa jelasin. Mukanya itu emang hancur setengah muka, matanya tuh keluar ya gimana ya, matanya keluar ya pokoknya intinya mukanya hancur. Iya hancur lebur lah. Sebelah tapi itu wajahnya memang orang asli atau sejenis apa ya? Bukannya saya nggak percaya tahayul ya, mungkin saya sih emang maksudnya ada percaya ada enggaknya. Cuman Ani bilang itu loh Yor, dari tadi ngeliatin lu sama gua dari pas lagi maksudnya pas lagi ngebakar api unggun. Iya api unggun. Nah di situ tuh saya berpikir mungkin orang kali maksudnya lagi juga di situ kan di ruangan situ ada yang sakit di situ tuh posisinya. Ya mungkin barangkali ya kan dari mungkin dia pesertanya. Tapi dia bilang enggak Yor, mukanya hancur kata dia gitu kan ya. Hancur gimana gitu kan ya. Ya pokoknya hancur lah. Iya. Udah nggak usah dipikirin gitu kan. Udah lanjut bakar api unggunnya. Lagi pacaran tapi masih sempetnya ngobrol, maksudnya kan saking takutnya ya. Maksudnya kenapa dia bengong apa gimana, takut kesurupan gitu kan. Nah di situ saya langsung udah lah nggak usah dipikirin, biarin gitu kan. Terus kata dia ya udah deh yuk lanjut. Lanjut yang pas malam harinya emang kita tuh jaga shift malam lah kan, diganti-gantinya. Itu tuh jaga shift malam tuh pas selesai api unggun. Iya, pas selesai api unggun, terus isoman juga kan, mau istirahat. Nah, saya di situ jaga, posisinya jaga. Enggak jaga sih, maksudnya kayak ngeliling gitu, ruangan-ruangan gitu kan. Kamu waktu kejadian itu kamu berperan sebagai apa? Maksudnya dalam ya api unggun kan pasti ada peserta, ada petugasnya juga kan. Nah, atau jangan-jangan kamu petugas? Iya petugas, tapi lebih keamanannya. Keamanan maksudnya. Maksudnya ya yang lebih ngondisiin buat anak-anak gitu supaya gak ribut. Iya, udah pada tidur apa belum kan namanya jangan. Nah, waktu itu jadi tuh ruangannya tuh ada 4. Ada 4 ruangan. Pertama ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Dan yang terakhirnya paling pojok kelas itu ada 1 ruangan yang kosong. Gudang. Nah di situ emang tadinya nggak ada apa-apa kan. Saya berpikir kayak mungkin gudang, maksudnya kayak sepi lah, nggak mungkin dong ada yang kesana kan. Iya nggak mungkin lah. Iya kan karena saya juga bilang gitu. Saya maksudnya berkeliling, cuman bukan berkeliling kayak berkeliling tapi ditemenin. Cuman temennya sayanya pada fokus main HP, ya udahlah saya sendirian, saya beraniin sendiri untuk naik ke atas, ke atas gedung itu. Iya, ke atas gedung itu. Itu kan, gedungnya di bawah apa di atas? Gedungnya itu di atas. Yang ruang tidurnya itu di atas buat itunya. Itu sebelum di luar perkemahan apa. Nah, pada awalnya ya saya ngeliling kan ya, keliling, ada 1 anak yang nggak tidur karena dia tuh ribut mulu sama temennya. Nah akhirnya saya samperin, itu juga yang ribut di ruangan ketiga. Berarti dekat sama gudang kosong tadi? Rada ya mungkin kesekat sama ruang 4. Tembok sama ruang 4 lah ya? Iya, ruang 4 terus ruang 5. Ruang 5 tuh nggak ada apa-apa ya di gudang lah. Nah di situ tuh setiap saya kalau misalnya lagi emang saya kan abis ngejaga tuh mungkin saya ngerenung dulu karena kan suasananya kan enak gitu malam. Saya suka dengan malam gitu kan, tenyang, sejuk. Itu posisinya juga bukan ruang 5, gudangnya itu madep ke kayak tuh gimana ya, misalnya saya ngejelasin ya latar gimana ya, tempat lapangan upacara gitu lah. Ini lapangan ini ruang letter U itu. Ini tangga sebelah sini, saya tangga sebelah sini, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, dan ruang 5-nya itu berhadapan dengan tangga. Dengan tangga. Dengan tangga. Nah pas lagi itu, emang saya di situ sering banget, maksudnya
emang tempat ternyaman saya di situ. Maksudnya setiap sekolah juga kalau misalnya istirahat juga sering nongkrong di situ sama temen apa gimana. Nah, jadi pas di situ saya diem bengong, kan anak-anak udah pada tidur nih. Nah, udah pada tidur, udah sepi dong, udah sunyi. Cuma ada teman saya aja yang mungkin ada yang masih melek, cuma beberapa mungkin 1-2 orang. Pas saya ngadep, enggak, saya pertama tuh emang bengong aja, enggak kenapa-napa sih saya, alhamdulillah ya. Maksudnya orangnya nggak bakal gampang kesurupan atau gimana. Saya bengong aja, bukan bengong, maksudnya kayak ngerenungin, mikirin juga nanti ke depannya gimana maksudnya acaranya kan pusing bukannya. Terus saya mikirin, saya kan lagi posisinya tuh berhadapan-hadapan gudang sama tangga. Jadi tuh tangga naik. Nah, di sini tuh kayak ada ini pagar, bukan pagar sih. Pahalang, sekat gitu. Saya duduk sini, saya nggak sengaja, nggak tahu kenapa tiba-tiba mata kayak wajah saya tuh kayak ada yang dengokin ke sana buat menuju, ayo lihat ruang sini, ruang gudang. Oh, jadi kayak spontanitas gitu, atau kayak ada yang giniin gitu. Iya, kayak seolah-olah tuh kayak gak sendiri gitu. Tiba-tiba kayak gak kepengen sendiri. Iya, tapi tiba-tiba kayak maksudnya padahal saya nggak mau ngeliat ke situ karena kan saya ada penakutnya, ada pemberaninya kayak gitu. Perasaan saya tuh yang andut gitu kan ya. Nah, di pas lagi ini nggak sengaja udah ngeliat ke situ, ke daerah gudang itu 5 menit. Bukan 5 menit sih. Ada kayaknya sekitaran 3 menit. Cukup lama lah ya. Lama banget 3 menit. Iya, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kayak terarah ke gudang itu gitu loh. Padahal saya kayak mikir, padahal situ nggak ada apa-apa gitu loh. Dalam hati mah. Iya. Ngapain juga sih diliatin gitu kan. Iya, kenapa saya menuju situ. Nggak sengaja udah 3 menit itu kok lama, maksudnya saya juga nggak sadar diri kok tiba-tiba kayak enak aja ngeliat di situ, lihat situ aja. Pas lagi di situ tiba-tiba nggak tahu angin, nggak tahu ada petir apa gimana, saya mikirnya mungkin hordeng. Emang di gudang itu ada hordeng tapi putih. Putih. Jadi ada 2 tirai gitu, jadi bisa dibuka gini gitu. Nah, pas lagi lihat situ, herannya tuh, kan aku herannya gini kan, kan di situ nggak ada kipas, nggak ada orang kan, nggak ada kehidupan di situ, gudang barang-barang semua. Herannya, ada itu gerak sendiri, begitu gerak tuh. Itu bener-bener gerak maksudnya? Gerak, nggak ada angin sama sekali, kipas angin nggak ada, sama sekali nggak ada kipas angin. Orang nggak ada yang masuk. Itu ruangnya tertutup emang? Iya, ruangnya tertutup, terkunci, tergembok. Maka bahkan ya gemboknya itu sampai sekarang tuh maksudnya nggak bisa kebuka. Nggak pernah dibuka? Iya, nggak pernah dibuka sampai karatan mungkin lah ya. Sampai nggak tahu itu di gudang apa isinya lah. Kayak mungkin ada kayak banyak banget tikus mati atau gimana. Karena kan nggak pernah dibuka. Nah, pas saya ngelihat itu kok ada yang gerak-gerak gitu kan. Saya teliti, lihat terus ya. Maksudnya saya teliti, lihatnya dengan teliti. Pas saya lihat itu nggak sengaja, Masya Allah, gimana ya, cukup serem, emang serem. Jadi dikira apa ya, emang hordeng, awalnya hordeng. Pas saya teliti, lihat lebih teliti lagi, ternyata itu tuh ada wanita, rambutnya tuh segini lah, segini. Dia tuh ngelambai tangan ke aku, gini. Gini. Dengan tatapannya. Iya. So, aku bilang, astagfirullahaladzim. Bilang, itu bener dah shock banget, gak bisa ngomong apa-apa kayak. Iya. Perasaan dalam hati, aku malah gini aja kalau saking gak mau lihat tuh kayak, aduh ya Allah, masih ada lagi ya Allah, siapa gitu kan ya. Padahal di situ kan gak ada orang. Iya. Tapi tuh wanita tuh kayak tatapannya kosong, ngeliat ke saya tapi gini. Iya. Di dalam gudang tadi? Iya, di dalam gudang itu. Saya nggak tahu berkata apa. Dalam hati saya berkata gini, perasaan di situ nggak ada orang loh. Itu gudang.
kok ada orang. Iya. Akhirannya udah nggak usah pikirin. So abis ada kejadian itu saya langsung turun ke bawah. Itu bener-bener tremor, seluruh badan kayak gemeter. Kan. Itu juga naik tangga, turun tangga itu kayak ya cepet gitu kayak karena kan tangganya tuh tangga itu begini berliku-liku gitu. Oh, jadi gini. Tangganya nggak lurus gitu? Enggak. Gini. Iya, kayak gini terus gini lagi gini gitu. Sampai gitu kayak kotak gitu lah. Terus cepet kata aku, cepet. Terus aku udah ini ditanya, Yor, berpapasan sama teman. Kenapa Yor, kenapa? Enggak. Itu muka posisinya emang udah pucet lah ya. Capek, terus belum tidur juga. Itu kejadiannya pukul, kalau nggak salah itu pukul 1.00. Udah malam gitu? Iya udah malam. Karena saya emang saya tuh bukan introvert ya. Jiwa orangnya emang suka menyendiri. Jadi gitu. Jadi pas lagi lihat itu, ya kenapa? Lu lihat hal-hal yang aneh ya? Enggak apa-apa gitu kan, ya enggak apa-apa. Lu udah tidur aja gitu kan. Lagi juga yang lainnya pada tidur, lu tidur aja gitu. Gue juga mau tidur. Nah di satu sisi itu emang tadinya saya nggak mau tidur kan, karena tremor, kepikiran terus jadinya susah tidur. Iya susah tidur, mikirin emang ada ya orang di situ, perasaan tuh nggak ada, itu gudang. Mastiin buat kayak positive thinking. Padahal ya gitulah. Terus kata aku, saking nggak bisa tidurnya, yaudah saya berusaha buat sholat tahajud, bukan sholat tahajud ya, sholat hajat. Sebelum tidur biar bisa tidur buat menenangkan diri. Nah, di suatu malam itu ketika saya mau wudhu, entah kenapa ada orang yang bener-bener kayak ngikutin saya dari belakang. Saya kan mau ke kamar mandi, posisinya itu teman saya udah pada tidur. Cuman saya doang yang belum tidur. Nah, pas lagi saya mau mau wudhu, entah kenapa baru keluar 3 langkah dari ruangan saya, ruangan panitia lah, maksudnya panitia. Keluar 5 langkah adalah 5 langkah itu di belakang kok aku merasa dia ngikutin gitu. Siapa? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Temen juga udah pada tidur gitu kan ya. Guru-guru juga pada di ruangannya sendiri, nggak ada yang keluar lagi. Cuma saya doang. Saya buat beraniin buat wudhu, ya udahlah, dong. Pas salah jalan, jalan santai aja. Dengan cara, udahlah mungkin hanya perasaan kali karena yang tadi takut gitu kan ya. Jalan. Pas saya beraniin, udahlah kayaknya harus dicek di belakang gitu loh. Cek. Penasaran. Udahlah dicek. Pas saya balik badan, di situ nggak ada siapa-siapa. Saya kagetnya di situ nggak ada siapa-siapa. Ini bener nyata, emang bener-bener pengalaman kemah yang sangat kayak trauma ngomong kemah lagi. Sampai sekarang juga saya nggak mau ikut pramuka, nggak mau ikut paskibra karena udah saking takut gitu. Jadi karena hal itu, jadi kepikiran terus. Iya, kepikiran, jadi tuh kayak trauma yang bener-bener berat gitu. Jadi saya di situ kayak kok udah lanjut aja ke ceritanya kayak berarti itu bener-bener ada yang ngikutin terus pas tengok nggak ada. Tapi itu bener-bener kayak bener-bener diikutin loh. Gimana sih kan ngerasa kayak ya gitu dibuntutin lah gitu. Saya juga merinding tuh. Pokoknya saya juga jadi ngerasain hal yang aneh kan ya. Jadi di situ udah pas saya lihat, rasa tadi ada yang lihat, rasanya ada yang ngikutin. Itu muka udah panik, mau lari tapi takut berisik kan, saya pakai sendal ceplak ya. Maksudnya kalau lari plak. Terus ini ada apa ini gitu kan ya, guru-guru pada ini apa teman. Udah ngeliat itu, saya lihat ke suatu kelas, sudut kelas. Udah apa-apa. Udahlah mungkin perasaan aja. Mungkin perasaan. Perasaan. Nah, di situ saya buat berani, udahlah lanjut jalan. Lanjut jalan. Seret jalan. Nah, saya udah menuju kamar mandi.
udah wudhu. Jadi tuh kamar mandinya itu ada 3 kamar mandi. 3 kamar mandi yang enggak, maksudnya emang sepi banget, bener-bener sepi. Iya. Mungkin ada kali suara kecelakaan air, yang horor banget lah ya. Tok gitu kan, kayak di film-film tuh ya. Mungkin ada suara itu doang, udah. Saya mikir, nggak ada orang, yaudah, pengen buru-buru wudhu, cepet-cepet wudhu. Itu emang perasaan udah takut, udah nggak enak karena yang tadi kan diikutin gitu di belakang. Tiba-tiba nggak ada. Kenapa saya gitu? Pas lagi udah wudhu, udah balik kamar mandi, lewatin kelas dong otomatis, kelas bawah. Tadi emang awalnya tadi nggak ada apa-apa. Pas lagi saya mau kamar mandi, pas udah di kalau nggak salah itu di kelas 1B. Itu jadi itu ada MI-nya, ada MTS-nya juga. Kelas 1B itu, nah saya jalan ya sambil sholawat, saking takutnya kayak itu sampai itu salah 1B itu, jadi itu kamar mandi kelas 1A 1B. Paham nggak sih Kang? Kamar mandi 1A 1B. Iya. 1A nggak ada apa-apa. Iya, aman lah 1A kan. Gak sengaja pas saya udah lewatin kelas 1B, nggak tahu Kang Resi mungkin nggak bisa kebayang sih kalau misalnya kita lewat jalan gitu, tahu nggak di kaca jendela 1B ada pocong. Mungkin nggak tahu saya halusinasi apa saking takutannya. Iya. Tapi saya benar-benar jelas ngeliat kayak jelas banget, benar-benar jelas banget itu wajahnya udah kayak udah benar-benar. Jadi posisinya gini, seret. Saya berhenti. Udah lewatin sedikit 1B. Seret. Tadi apaan ya? Pas ngeliat saya gini, seret. Itu mau tahu pocongnya gimana posisinya? Gimana? Bener-bener. Itu di depan, muka bener-bener di depan. Jendela, tapi muka dia nempel. Muka dia nempel. Nempel sama jendela. Iya, jadi tuh ya Allah, juga sih. Makanya itu beneran, nggak bohong. Di situ kayak saya pas lihat, astagfirullahaladzim, Allah, nggak tahu kenapa seketika saya cuma bisa kayak astagfirullahaladzim, mau ngomong tolong lari nggak bisa Kang. Dia tuh nempelin wajahnya itu ke jendela, dan jendelanya itu belatung darah itu menempel di situ kan. Saya astagfirullahaladzim, saya cuman astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya berkata, ini kenapa badan saya begini ya Allah, kenapa? Iya. Apa sih salah aku? Apa gitu maksudnya, sampai ngeliatin udah 3 kali kayak gitu kan ya. Oh, udah 3 kali? Ya, 3 kali karena kan, memang saya lihat juga, maksudnya api unggun gitu kan ya. Gak mungkin dong ini kan ya. Terus yang keduanya yang diikutin juga. Ini yang ketiga, salah apa? Yang ketiganya keluar gitu kan? Iya, itu bener-bener jelas banget. Dia tuh sumpah kayak, pokoknya tuh kayak, ngotot, bener-bener ngotot dan nggak, itu darah udah. Ya pokoknya gitu. Bulu-bulu merinding semua nih. Sampai saya bilang, ya Allah kalau misalnya ini pingsan gitu. Saya minta pingsan di sini, pingsan gitu. Saking nggak bisanya itu, bilang, ya Allah astagfirullahaladzim, udah istighfar, baca ayat kursi, tetap juga. Saya tau nggak Kang, nge-freeze. Kayak nggak bisa gitu kayak gitu loh. Iya. Gitu. Jadi, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, di satu saat itu, saya emang pengen kayak, ya Allah ini lemes banget, udah gak kuat. Ada itu 2 detik. Ingat dia tuh 2 detik. Nge-freeze 2 detik. Sengaja banget ya kayaknya ya. Kayaknya sengaja banget. Iya. Suruh liatin kan. Liatin aku gitu. Iya, padahal tuh posisinya emang hancur, belatungan, tuh darah udah nempel di tembok, bukan tembok, kayak kaca, bener kaca. Iya. Pas lagi kaca kan transparan. Iya, makanya itu Kang, ya Allah, ya kan jadi. Udah lihat di situ udah ini seketika kayak alhamdulillah ya, kayak Allah tuh nolongin banget, kayak itu 2 detik udah gak karuan, kayak udah lemes banget ini, udah baca doa, udah apa, seretak. Nah tiba-tiba kayak
kayak gitu loh, kayak Iya. Alhamdulillah ya Allah, bilang, saya masih liatin kaca aja. Pocongnya udah nggak ada. Oh, udah gak ada. Udah nggak ada, karena udah kayak udah ditepak kayak sama orang kayak ada yang udah lemes gitu. banget, itu udah lemes banget, kayak ada yang nampak saya dorong gitu loh, kayak ngedorong sambil ngetepak kayak prak gitu. Iya. Sampai kayak begitu kan ya. Pas saya bilang, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, itu udah lega banget kan. Iya, iya. Disitulah saya akhirnya berani buat buka sendal. Buka sendal saya, terus lari ngibrit-ngibritnya. Masuk itu ke pintu kayak jebrak. Nah, di situ posisi temen. Itu ada yang heran gak temennya itu? Nah, enggak. Pada kebluk. Karena kan ngantuk kan, capek juga. Nah, di suatu saat itu saya bilang, di situ nangis. Masuk ruangan nangis dulu beberapa menit. Biasanya di pojokan ya nangisnya? Enggak dong. Enggak. Di ngebelakangin pintu habis ngonci langsung. Gitu iya, nangis. Iya. Ya Allah, kenapa sih ini kayak begini banget gitu. Kenapa sih selalu dikasih tampak gitu. Iya, saya bukan orang indigo, saya nggak punya mata batin. Tapi kenapa hal-hal kayak gitu selalu kayak menghantui gitu. Kayak seakan-akan tuh, nih, gue nunjukin loh buat diri lo. Lo gimana sih ekspresinya, iman lo sekuat apa sih gitu. Iya. Terus akhirnya dia nangis, udah saya berani udah sholat. Jadi udah lanjut aja langsung ke subuhnya. Jadi tuh kan ya ke subuhnya itu langsung sholat aja. Maksudnya sholat langsung langsung dipotong aja kan ya. Sholat panjang nih, cukup panjang karena pengalaman. Nah, durasi video juga. Sholat subuh. Nah, jadi pas sholat subuh itu emang nggak ada apa-apa hal-halnya, hal gaib nggak ada, alhamdulillah. Tapi selalu kepikiran yang tadi. Kan, sebelum sholat subuh itu pasti kan saya maksudnya qobliyah. Iya. Qobliyah subuh posisinya itu emang musola itu masih sepi. Iya. Cuman ada bapak ya mungkin guru saya lagi tidur, yang cowok maksudnya yang nih saya emang itu pesertanya nggak dibangun gitu? Ya pesertanya mah udah dibangunin. Mungkin masih siap-siap. Iya masih siap-siap. Tapi saya udah duluan gitu karena saya cuci muka dulu. Saya karena takutnya kan, takut jadi. Iya. Buat berani sholat ya mau cerita apa gimana kan ya buat nenangin gitu. Nah pas saya sholat qobliyah ada kejadian lagi. Musola jendelanya itu jadi tuh seluruh badan bisa kelihatan lah, mungkin segini. Iya. Segini lah. Iya seginilah. Iya. Nah di situ awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang janggal. Pas lagi saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan ya, nggak mungkin Bismillahirrahmanirrahim, nggak kan? Gitulah ngaco lah kan, yang namanya juga qobliyah kan sendiri-sendiri kan ya. Nah pas saya baca Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah pas lagi baca itu tahu nggak sih Kang, posisi sholat ini saya. Iya. Bukan di belakang sininya, sebelah sini. Di depan. Sebelah sini belakang saya. Berarti kamu kelihatan di sini, dong kayak. Di sini kan, di samping. Ini saya. Iya. Ini tuh. Sosok kan, dengan sosoknya itu tiba-tiba muncul pas saya baca Qul huwallahu ahad. Terus dia ikutan. Berarti takut ya sampai seperti itu ya? Itu nggak tahu jinnya kayak jin nggak tahu setan apa gimana. Pas saya kan baca pertama kan gini ya, Allah samad. Ada yang ikutin pas aku melek, plot, ngikutin Allah samad, lam yalid walam yulad. Iya. Di situ saya berhenti. Gimana perasaan saya? Oke, nangis. Karena takut banget kan. Bener-bener takut. Ini jadi saya juga udah pengen nangis karena kan ngerasain suasana di situ lagi kayak merasa Iya. Kayak saya lanjutin lagi. Oh sama lam yalid walam yulad. Ikutan lagi. Lam yalid walam yulad.
sampai terakhir Allahu Akbar. Kayak cerita makmum nggak sih? Oh, yang itu film makmum tuh ya? Iya, tapi itu kan posisinya dalam keadaan ceritanya, bukan cerita, apa ya? Kehidupan nyata. Iya, dan di situ kayak berarti persis kayak di film horor nggak sih? Persis banget sih, kata saya persis banget. Soalnya itu setannya, bukan setan. Jadi itu kayak yang ganggunya itu kayak ini, maksudnya bukan, hampir saya kesel juga, kayak udahlah sholat aja gitu, sholat gitu kan. Mau sholat sampai assalamualaikum warahmatullah kan, assalamualaikum, pas lihat ke sini, wow, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi terjadi kirain kayak di saya tadinya nggak mau assalamualaikum buat kesini karena takut. Sambil baca doa bilang berani aja deh biar batalin gitu, daripada lu nggak batal masa nengok kesini mulu gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata emang kosong, tapi emang ada yang denger bener. Tau gak sih, itu keadaannya tuh emang kayak bacanya tuh di sini saya kayak ya Allah tuh ngikutinnya emang jelas banget Kang. Jelas, emang jelas banget. Jadi di situ saya nangis lagi kan ya, nangis lagi. Alhamdulillah anak-anak udah datang semua. Di situ jadi saya udah gak kesepian lagi. Dan alhamdulillahnya masih banyak ceritanya yang masih saya lanjutkan. Dan alhamdulillah waktu habis itu kan waktu siang kan. Iya kan, udah subuh udah sholat ya ini. Udah pagi lah. Ya jadi, banyak teman-teman. Iya di situ udah alhamdulillah nggak ada kejanggalan apa-apa lagi. Ya mungkin mak ceritanya masih banyak. Oke. Segitu saja video dari kami, nanti pertemuan yang datang bisa dilanjut kembali. Oke, saya akhiri, Mbak Yori. Ya, mungkin cerita saya, pengalaman saya mungkin sampai sini dulu, mungkin dilanjut. Karena mengingat waktu durasi juga. Iya, durasi juga, karena kan saking lamanya gitu kan ya. Emang masih banyak yang saya ingin ceritakan. Cuman bertahap dulu ya lah ya. Bertahap lah. Nanti ya kita bikin part 1, part 2. Gitu. Iya, nanti dibikin. Ya. Oke, saya Rizky Abdullah dan Mbak Yori izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.